Kira-kira kebayang gak sih 60 tahun ke depan kalian masih hidup atau enggak? Aneh banget gak ya gue nanya-nanya kayak gitu. Tapi seriusan deh, soalnya gue kemarin baca data dari WHO, kalau misalnya orang Indonesia itu cuma mampu hidup sampai 68 tahun rata-rata orangnya. Dan yang paling tinggi itu orang Jepang, mereka bisa hidup, rata-ratanya orangnya bisa hidup sampai 84,5 tahun. Ya mungkin bagi sebagian orang, kenapa sih mau hidup lama-lama? Tapi menurut gue ya, dan juga gue mau share sedikit, kayak kalian mau gak sih kayak hidup sama orang-orang tersayang kalian lebih lama, kayak anak cucu kalian. Terus juga gue kepengen banget sih kalau misalnya nanti tua tuh gue bisa financial freedom lah ya, kayak zaman sekarang tuh bisa hidup di desa tanpa perlu mikirin uang dan hanya makan makanan dari apa yang gue tanam gitu. Jadi gue paling misalnya jadi petani gitu. Ya seru deh. Nah penasaran gak sih? Tapi tadi kok orang Jepang bisa hidup sampai lama gitu? Nah ternyata mereka ada rahasianya. Wah rahasia. Rahasia dari mereka bisa hidup panjang itu karena mereka mampu menerapkan nilai-nilai kesederhanaan dalam gaya hidup mereka. Dan juga saratakan nilai kesehatan. Ya apaan sih itu? Ya pokoknya adalah 3 kiat gaya hidup orang Jepang yang mampu menjaga umur mereka lebih panjang. Yang pertama itu pola makan atau asupan nutrisi. Lu tau kan ya makan Jepang kayak sushi, sashimi, ramen, miso soup itu kebanyakan disajiinnya mentah gak sih? Atau cuman direbus gitu. Gak kayak Indonesia kita banyak-banyak berbumbu dan juga gorengan nih. Orang Indonesia demen banget gorengan kan ya. Kayak hampir semua makanan kita goreng kan. Sayur bayam pun kita goreng loh. Kayak aneh banget sih. Tapi itulah Indonesia. Oke, lanjut kayak mereka itu cenderung memakai bahan dalam masakannya tuh simple aja gitu loh. Kayak ada 5 nih. Ada garam, gula, cuka, shoyu atau saus kecap asin, ada miso. Itu tuh ada namanya chomiro sashishu seso. Walaupun mereka ada garam nih sama saus kecap asin dalam bahan utama masakan mereka, tapi mereka berupaya untuk menguranginya dengan cara para perusahaan makanan di Jepang itu berupaya untuk kurangi kadar garam dalam produk-produk makanannya, sehingga mereka tuh kayak bisa ngurangin penyakit stroke yang salah satu penyebabnya itu dari hipertensi. Nah, jadi setelah mereka mampu mengurangi pengidap penyakit stroke, mereka itu bisa melakukannya itu dengan cara deteksi dini. Nah, ini berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Di sini pasti nggak banyak ya. Kalau ke dokter pasti pas sakit doang gitu ya. Nggak mungkin kayak lu kenapa-napa atau ke dokter gitu kan, enggak. Tapi sebenarnya penting loh buat kontrol atau pemeriksaan diri. Jadi dengan cara kayak gitu tuh orang Jepang juga mampu mengurangi pengidap penyakit kronis di negaranya, karena juga pemerintahnya itu kayaknya ngasih sebagai kayak layanan kesehatan gitu, kayak asuransi kesehatan buat masyarakatnya, dan akhirnya mereka mampu mengurangi penyakit kronis kayak tadi gitu. Nah berkaitan kesehatan, gue membahas tentang kebersihan. Kayak kalau badan lu bersih pasti penyakit kuman-kuman bakteri itu nggak mau mendekat ke lu kan. Nah itu jadi salah satu yang bisa kita contoh dari Jepang, dimana mereka kan bersih ya lingkungannya, mereka jarang buang sampah sembarangan. Bahkan gue pernah lihat video dimana saluran irigasinya itu dipenuhi sama ikan-ikan gitu, muning banget deh. Selain menjaga kebersihan lewat dengan nggak buang sampah sembarangan dan juga nggak mengotori lingkungan, tapi mereka juga dengan cara aktivitas fisik. Apa hubungannya? Jadi kalau tahu di Jepang itu kebanyakan orang itu kemana-mana tuh jalan kaki. Selain buat menjaga kesehatan diri, tetapi itu juga bakalan menjaga lingkungan, karena kalau lu jalan kaki gitu, naik sepeda, lu bakalan mengurangi polusi yang ada di lingkungan lu gitu. Jadi ya
kurang-kurangin deh, kayak lu ke depan warung doang pakai motor gitu, kurang-kurangin. Tapi kalau lu tahu sendiri ya, jalan kaki di Indonesia di trotoarnya ada pohon di tengah-tengah trotoar, ada lubang gorong-gorong. Kalau nggak merhatiin auto jatuh gitu. Kan pernah tuh ada kasus yang orang jatuh ke gorong-gorong. Itu menurut gua perlu itu sih waspada juga. Ini perlu perbaikan juga dari pemerintah. Gue yakin kedepannya nanti bisa diperbaiki. Nah dari situ tuh gue berharap segala sesuatu hal yang kita lakuin itu mampu untuk memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Nggak cuma kita tapi kehidupan orang lain juga gitu. Oke, jadi gue bakalan nge-breakdown satu-satu poin-poin yang udah gue sebutin tadi. Yang pertama itu tentang asupan nutrisi berkaitan dengan ngurangin makanan yang berlemak dan juga punya kandungan garamnya tinggi. Dan terus yang kedua tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi lo nggak cuma ngobatin diri aja, tapi perlu juga cegah gitu penyakit-penyakit yang ada di badan lo. Nah, yang ketiga itu tuh tentang kebersihan dan berkaitan juga nih sama aktivitas fisik yang lo lakuin. Gua harap sih poin-poin yang udah gue sebutin bisa lu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang semoga aja itu nggak cuma bikin hidup lu lebih panjang, tapi lu pikirin lagi coba orang-orang tersayang di sekitar lu, apakah lu mau ninggalin mereka dengan cepat atau gimana?